Halo, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Immaculata Murni. Saya mahasiswi semester 2 dari Stipas Santos Cyrillus Roteng. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi pendidikan kewarganegaraan dengan tema harmoni kewajiban dan hak warga negara. Pada kesempatan ini saya akan membahas 5 poin penting. Langsung saja, poin yang pertama, latar belakang wacana harmonisasi hak dan kewajiban negara dan warga negara. Pada masa ini, kita menyaksikan fenomena yang anomali, di mana beberapa orang menuntut hak dengan sangat gigih dan bahkan dilakukan dengan cara kekerasan. Namun pada saat tiba giliran untuk menunaikan kewajiban, mereka itu tampaknya kehilangan gairah, sehingga diperlukan adanya harmonisasi antara hak dan kewajiban. Poin yang kedua, latar belakang historis, sosiologis, dan politik harmonisasi hak dan kewajiban negara dan warga negara. Yang pertama, sumber historis. Sumber historis ada 4 bagian. Yang pertama, pada awal mula, dan yang kedua pada reformasi Amerika yang terjadi pada tahun 1276, dan yang ketiga Magna Carta yang terjadi pada tahun 1215, dan yang keempat adalah reformasi Prancis. Kembali kepada yang pertama, pada awal mula. Secara historis, perjuangan penegakan hak asasi manusia terjadi di dunia barat, yaitu di Eropa. John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau hak natural yang melekat pada setiap diri manusia, yakni hak untuk hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Dan yang kedua pada reformasi Amerika yang terjadi pada tahun 1276. Perang kemerdekaan rakyat Amerika melawan penjajahan Inggris untuk menjadi negara merdeka. Dan yang ketiga adalah Magna Carta pada tahun 1215. Piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan, yaitu pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya sebagai balasan atas bantuan biaya yang telah diberikan oleh para bangsawan. Dan yang keempat adalah reformasi Prancis. Di sini bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut yang menghasilkan pernyataan hak-hak manusia dan warga negara. Asas yang pertama yaitu asas ius sanguinis, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. Dan yang kedua adalah sumber sosiologis. Pada sumber sosiologis ada 4 bagian. Yang pertama, gejala sosiologi. Berbagai gejala dalam masyarakat yang sangat memprihatinkan, yakni munculnya karakter yang buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Dan yang kedua adalah sosiokultural animosity. Gejala dalam masyarakat saat ini akibat munculnya kebencian sosial budaya terselubung yang bersumber dari perbedaan ciri budaya yang diberikan oleh sejarah sehingga terkandung unsur keinginan balas dendam. Dan yang ketiga adalah Orde Baru tumbang. Setelah Orde Baru muncul oligarki, di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit, sementara sebagian besar rakyat tetap jauh dari sumber-sumber hak atau kekuasaan.
Dan yang keempat adalah Indonesia Baru. Pada Indonesia Baru ini dibangun melalui hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan masa lalu. Dan yang ketiga adalah sumber politik. Sumber politik terjadi melalui proses dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada era ini muncul berbagai tuntutan dalam masyarakat. Salah satu tuntutan yaitu untuk mengamandemenkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena amat berkaitan dengan dinamika penghormatan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Poin yang berikut yang akan kita bahas yaitu pemahaman tentang pajak dan manfaatnya sebagai satu kewajiban utama warga negara terhadap negara. Pemahaman tentang pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Penolakan untuk pembayaran, penghindaran atau perlawanan terhadap pajak umumnya termasuk pelanggaran hukum. Dan manfaat pajak. Menikmati hasil pembangunan merupakan salah satu hak warga negara dalam mendapat manfaat pembayaran pajak. Ada berbagai macam manfaat pajak, yakni yang pertama, fasilitas dan infrastruktur. Yang kedua, subsidi pangan BBM. Dan yang ketiga, transportasi massal. Dan yang keempat adalah pelayanan kesehatan. Dan yang kelima adalah pendidikan. Dan yang keenam adalah pertahanan dan keamanan. Yang ketujuh adalah penegakan hukum. Dan yang kedelapan adalah pelestarian lingkungan hidup. Oke teman-teman, sekian materi yang saya sajikan. Jika materi yang saya sajikan kurang lengkap dan sempurna, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.